Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Susyung Antoni. Malam, Hari Suku. ini yang udah hampir 2 bulan ya, Susyung Antoni. Nah, kembali menemani kita dalam meditasi cinta kasih dan bersyukur. Ya, nah Mm-mm. seperti biasa, mungkin Susyung Antoni mau langsung buka dengan meditasi dulu sejenak, Em, Maunya ngobrol-ngobrol dulu. ngobrol-ngobrol dulu. Oke, kalau Iya, gitu, Suku. kita latihan nafas dulu ya. Beberapa Baik, menit ya. betul. Mm-mm. Oke, yuk teman-teman kita latihan nafas dulu untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Pelan-pelan, mata dipejamkan, tarik nafas, masing-masing hitung sendiri sampai hitungan kelima, tahan sejenak, lalu buang nafas sampai hitungan kelima, tahan sebentar. Lalu kembali tarik nafas, masing-masing hitung sendiri. Oke, teman-teman, kita sudahi. Semua kembali ke layar. Oke, saya serahkan kepada Susyung Antoni. Susyung Antoni ada mau share PTT? Nggak ada, Suku. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam semua. Sepo, Suku, Sesiong, Sejie. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik, Sesiung, malam semuanya. Baik. Oke, jadi untuk malam ini, ya selain meditasi, saya mau ngobrol-ngobrol saja dulu sebentar. Setahu saya untuk sesi yang daily mindfulness dari suku Huileng ini udah cukup lama ya suku ya? Iya, udah Udah berapa tahun? udah 2,5 hampir 3 tahun kayaknya ya.
Hampir 3 tahun ya. Berarti kalau tiap minggu itu ada sudah sekitar 150 sekian pertemuan nih. Hmm. Nah, Ada yang udah bolong-bolong juga sih. Ada ya, libur-liburnya juga. kita bilang rata-rata 130 pertemuan dah ya. Jadi dari melakukan ataupun mengikuti begitu banyak program meditasi mindfulness, melatih awareness, kira-kira apa sih yang kita dapat? Mungkin boleh di-sharing oleh teman-teman? Saya dulu ya, Syung. Silakan, Suku. Kalau saya, menurut saya ya, saya mendapatkan satu pertama yang saya dapatkan adalah satu pedoman dalam di dalam daily activities kita gitu. Pedoman Mhm. bagaimana eh, kita men-treat pikiran kita, men-treat tingkah laku kita gitu. Jadi ya itu di antaranya ya mendapatkan pedoman. Yang kedua, dengan adanya grup ini seperti yang Susyung Widodo bilang, saya merasa punya satu komunitas gitu. Walaupun nggak setiap hari Mhm. kita komunikasi, tapi ada komunitas. Jadi yang apa ya namanya ya, yang membuat saya berada dalam komunitas itu sehingga yang nggak lari kemana-mana sendiri gitu. Itu sih menurut saya. Mhm. Oke, baik. Itu dari Suku Huiling. Dari yang lain? Malam semua. Hmm. Kalau Malam, dari Suci saya, Mary. iya, kalau dari saya sih lebih apa? Lebih tenang dan lebih enjoy sih kalau ngadepin masalah, nggak terlalu banyak emosian. Hmm. Itu aja sih Oke, baik. yang saya rasakan selama Itu ini. saja. Iya. Baik. Kan Suci. Kalau dari Suci Shirley, Lucia Shirley. kayaknya lagi, ya, kayaknya lagi Ya, tidak di kalau itu ya depan saya itu ya. Oh saya ya, juga sama. Saya juga sama, lebih tenang menghadapi yang tidak menyenangkan gitu. oke. Kalau sepohok lain, lagi off sepohok lain. Ya, maaf, maaf, kurang mindful. Kurang Ya, mindful. iya, jadi kurang aware. Jadi begini, kalau saya merasa eh, ada penambahan-penambahan ya. Jadi karena saya juga ada mengikuti yang lain-lain, belajar Dharma, ada mendengarkan sharing-sharing Dhamma, baca buku, ditambah lagi dengan ada ya daily mindfulness ini. Ini daily mindfulness, kalau habis ikut daily mindfulness, suka termotivasi untuk meditasi lagi. Kalau nanti udah 2 3 hari lupa lagi, ya. Jadi ada daily mindfulness itu bisa mengingatkan ya, mengingatkan. Dan kemudian tentu saja hasilnya saya juga nggak tahu apakah ini semata-mata dari daily mindfulness atau juga gabungan daripada yang lain-lain. Memang saya merasa ya tentunya semakin hari saya lebih semakin berhati-hati, semakin berusaha untuk lebih waspada, lebih cermat. Jadi saya pikir itu adalah apa juga berkat adanya pelatihan-pelatihan meditasinya dan kemudian berkat kita juga sering mendengar sharing-sharing dari teman-teman, kemudian kan sering jadi menjadikan itu sebagai bahan-bahan perenungan saya. Jadi saya memang merasa ada kemajuan-kemajuan ya. Tentunya saya juga yakin bahwa itu juga bagian dari
ada apa? Ada ini ya, apa namanya? Ada kontribusi daripada apa pertemuan-pertemuan dari mindfulness ini. Demikian, Susyung. Kan Sepo. Baik, dari segi Astri bilang lagi tidak bisa interaksi ya, karena lagi ada kegiatan di rumah. Gak apa-apa. Baik, saya mau bertanya. Setelah melatih sekian lama awareness, mindfulness, meditasi, kira-kira yang tadi dari segi Mary bilang sama suku Healing bilang, atau sorry, dari segi Shirley sama segi Mary ya, bahwa merasa makin tenang menghadapi sesuatu ya. Oke, itu makin tenangnya itu timbul dari mana? Apakah kita menjadi aware begitu kita mulai timbul tidak tenang sehingga kita menenangkan diri, atau otomatis saja menghadapi masalah itu batin lebih stabil? Mungkin Suci Mary bisa bantu menjawab. Apa lebih stabil sih Sesyung untuk ngadepin semuanya itu. Lebih stabil. Berarti tidak terlalu mudah timbul gejolak ya. Iya, benar. Dan lebih stabil dan otak saya maupun perasaan saya eh, lebih otak saya lebih apa? Lebih cermat berpikirnya dan Oke, perasaan lebih saya cermat. lebih lebih apa? Lebih ke logika gitu. Oh, menjadi lebih logika. Iya. Baik. Itu disadari sewaktu menghadapi masalah atau setelah masalah itu lewat? Eh, Kadang saya sadari pas ada masalah itu, kadang pas masalah itu lewat. Setelah lewat gitu ya. Iya, tapi maksudnya saya kadang-kadang kan otak saya kan lemot, Sosyung. Jadi saya Oke. jadi saya apa kadang ngehnya itu sesudah masalah lewat, tapi kadang saya bisa merasakan waktu itu juga ya saya langsung bisa bisa ngerasain gitu loh. Oke. Untuk apa untuk Baik. masalah itu. Baik. Kalau dari sisi Shirley sendiri, Kalau saya seperti lebih cuek gitu, lebih ya lebih nggak terlalu bergejolak seperti itu. Tapi oke. nggak Baik. sampai total sudah apa seperti tadi katanya apa seimbang apa atau apa itu. Tapi lebih lebih tidak bergejolak seperti sebelumnya. Lebih bisa menghadapi dengannya Baik. agak-agak cuek lah gitu. Baik, kan Sejie. Oke, jadi kondisi-kondisi batin itu yang seperti tadi lebih cuek, lebih logik dan sebagainya, itu biasa timbul dari kita terbiasa mungkin latihan meditasi nafas, menghitung nafas, seperti itu. Dengan menghitung nafas kita terbiasa, otomatis secara otak dan secara batin itu terkondisi untuk lebih slow. Dalam artian terkondisi menjadi lebih tenang. Karena kalau tidak terbiasa kita melatih dalam meditasi menghitung nafas, mengamati nafas dan sebagainya, kalau kita terbiasa bernafas dengan cepat, kita coba saja kita nafas cepat seperti itu. Otomatis tekanan darah naik, detak jantung akan naik, dan otomatis emosi pasti akan naik kayak gitu. Karena nafas akan mempengaruhi fisiologi tubuh kita dan fisiologi tubuh akan mempengaruhi batin kita. Karena jasmani dan batin saling berhubungan. Oleh karena itu, kalau memang sering berlatih meditasi, ya biasanya akan menimbulkan kondisi detak jantung lebih terkontrol, ya. Kemudian nafas menjadi lebih tenang. Setelah itu, karena semua hal itu otomatis juga emosi menjadi lebih stabil. Biasanya begitu.
bagi yang sering. Kalau meditasinya sebulan sekali ya enggak, gitu ya. Tapi kalau meditasinya mungkin setiap hari ada 5 menit, 10 menit, atau setengah jam, biasanya akan seperti itu. Karena batin itu otomatis sangat terkondisi ke sana, ya. Kemudian yang kita lebih lanjut lagi adalah mengenai masalah awareness ataupun mindfulness kita. Apakah ada yang setelah melatih meditasi merasa diri sendiri kok kayaknya makin jahat ya? Makin banyak timbul pikiran-pikiran jelek. Kok kayaknya sifatku saya melihat makin jelek ya gitu ya. Ada yang seperti itu nggak? Bukan semakin jelek ya, Sesyong. Kalau menurut saya, eh, semakin kita mengerti dengan keadaan, kita semakin yang katanya tadi siapa ya namanya, itu semakin cuek dengan keadaan sih. Makin cuek, cuek ya. Ya sih, ha-ha. Kita maksudnya untuk urusan apa-apa kita sudah sebodoh amat nggak mau tahu, bukan urusan kita. Oke, Pikiran itu kita kalau Mm-mm. Maaf, silakan. nggak, ya udah itu. Kalau menurut saya sih gitu, Sesyong. Baik, Suci Mary. Berarti itu kalau menghadapi kondisi dari luar, ya. Oke. Iya, benar. Yang saya yang saya masukkan tadi kita melihat ke dalam. Karena kan biasanya mindfulness dan juga awareness meditation itu mengajak melihat ke dalam. Kan biasanya begitu. Nah, ada yang merasa nggak setelah latihan sekian lama, hampir 2,5 atau 3 tahun, kok makin banyak pikiran-pikiran jelek yang muncul ya? Kok aku sekarang begitu dengar kata orang otomatis timbul pikiran kayak gitu ya? Tetapi sekarang nggak diucapkan keluar. Tetapi pikirannya tetap timbul kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, Jom. Ada, itu ada, masih ada. Em, Ada Sepo ya? ya, begini, dulu juga ada, sekarang juga ada. Tetapi kalau dulu lebih nggak kedeteksi, Hmm, diikutin aja. Nah, kalau sekarang kedetek, betul. sekarang kedeteksi, Jom. Jadi contoh nih, saya ada kasus gitu ya. Ada kasus. Mm-mm. Nah, kalau dulu mungkin lebih cepat menyalahkan, lebih cepat marah. Nah, sekarang Mm-mm. juga keselnya ada. Kesel nih orang kok jadi begini. Tapi terus kemudian bisa apa namanya? Kita kalau kayak apa boleh dianulir gitu ya. Diapain ya namanya? Bisa kita Mm-mm. kontrol, bisa dikelola. Mm. Ya Mm. ternyata ini memang adalah sebuah fenomena di mana yang di dalam kehidupan kita pasti akan muncul hal-hal seperti ini. Dan ketika ini Mm. berlangsung terjadi, ya saya pikir bukan harus dengan marah, bukan harus dengan menyalah-nyalahkan, tapi bagaimana mencari solusi dengan tetap tenang, tetap menjaga ucapan, menjaga pikiran, sehingga nah ini Mm. menjadi lebih apa? Menjadi lebih tadi saya bilang menjadi lebih hati-hati berbicara, menjadi lebih sabar juga ya, dan tetap mengetahui ada bentuk-bentuk pikiran yang muncul itu tetap ada ya, yang jelek-jelek itu tetap ada. Tapi mungkin Mm. intensitasnya lebih berkurang tapi Mm. ada, bukan nggak ada, ada. Dan ketika dia muncul kita tahu bahwa itu apa namanya, rasa tidak suka, rasa kesel dan lain-lain, dan apa, kita bisa atasin. Kenapa harus kesel lagi sih? Ya udah, kalau memang terjadi demikian, ini harus dihadapi dengan kepala dingin. Ya, jangan sampai menjalin jodoh buruk. Nah, ini kan karena gabungan-gabungan Mm. dari berbagai apa ajaran ya, dan juga Mm. latihan dari meditasi. Jadi sekarang ini saya lagi ada kasus gitu, ada kasus dengan pajak, ada kasus dengan utang piutang ya. Jadi saya udah dipanggil menjadi saksi gitu ya. Jadi Mm. sebetulnya awalnya saya kesel sama apa, saya punya partner ya yang mengelola perusahaan itu. Tetapi ya kesel nggak ada artinya juga kan. Memang udah terjadi seperti ini. Daripada kami Mm. ribut gitu ya, ya udah bagaimana solusinya, ya kita coba bereskan gitu. Begitu aja.
Dan kalau dalam dalam pikiran saya, the worst thing-nya gitu apa, ya udah saya bisa bisa terima. Saya bisa Hmm. terima. Gitu. Jadi ada acceptance di sini. Saya merasa saya punya acceptance itu ada peningkatan-peningkatan sih sekarang ini. Kayak gitu sih, Cung. Luar biasa, Supo. Kalau dari suku Hileng, Hmm, belum tuh ya, belum. belum. Nah, ada Oke. Cuman satu lagi nih, Cung. Ada satu lagi. Hmm. Sejak apa ada mindfulness ini, saya sering dikasih dadakan sama si Wileng ya. Kalau dulu-dulu, aduh, pening, pusing gitu ya. Nah, belakangan itu dikasih dadakan, oke-oke aja jadinya. Kayaknya Hmm. terlatih jadinya. Ah, itu kan terlatih ya, Hmm. terlatih. Jadi Betul, makanya, oh ya Supo. udah, saya cari aja gini. Jadi terlatih. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. nggak apa namanya, nggak nggak sampai, aduh stres dipikirin gitu. Hmm. Awal-awalnya Hmm. ada. Nah, tapi karena Hmm. Hmm. beberapa kali ya dibimbing sama si Vileng ini, eh saya kok jadinya rasanya kalau sekarang kalau dapat apa sesuatu yang dadakan, gampang, dadakan ya udah sebentar. Gampang. Sebentar, maksudnya gampang tuh maksudnya nggak usah pusing gitu ya. Sebentar, cari cari bahan, mikir, meditasi sebentar ya. Meditasi juga tuh, meditasi merenung ya, maksudnya merenung ya, kontemplasi apa yang mau diinin, ya udah beres. Jadi saya juga kalau dulu-dulu sharing-sharing sering terlalu bergantung sama PPT. Belakangan ini udah Hmm. enggak, Sum. Saya nggak bergantung sama Mengalir PPT, ya. mengalir aja. Bahkan Mengalir, ya, Supo ya. bahkan nih kemarin kan saya ke Palembang. Ke Palembang Hmm. saya sharing ada di Ceci sama ada di Wihara. Hmm. Hari Jumat pergi, Jumat malam saya sharing di Hmm. Wihara. Wiharanya nggak punya apa? Hmm. Nggak punya itu. Padahal saya udah bawa, udah bawa PPT ya, udah bawa Hmm. PPT. Sampai sana nggak ada apa namanya, Hmm. nggak ada itunya. Ayo udah, tenang aja, sharing aja. Nah, jadi Hmm. Jumat malam sharing, terus besok Sabtunya di sesi sharing 2 sesi, hari Minggu pagi ke Hmm. wihara lagi sharing lagi. Wah, nggak ada itu Hmm. lagi. Mengalir aja Hmm. semua, Baik. mengalir Luar aja. biasa. Jadi saya merasa itu juga berkat adanya pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Jadi makanya kadang-kadang kita manusia itu kalau dapat masalah yang mendadak-mendadak yang apa gitu, sebetulnya itu seperti ujian-ujian buat kita, kayak kayak ujian apa sih, ujian blind apa namanya, blind exam ya atau apa sih, yang Hmm. kalau Blind test. mendadak, buka buku kalian, tutup buku kalian, sekarang ulangan. Nah, di sekolah kan dulu suka begitu tuh Hmm. ya, Quiz. Quiz. apa mendadak gitu kan, ulangan mendadak Heeh. gitu. Nah, kalau Mm-mm. kita Mm-mm. udah apa namanya, pernah melakukan beberapa kali sering seperti itu, jadi yang mendadak-mendadak itu udah nggak membuat kita menjadi gentar atau apapun juga gitu. Tinggal Hmm. apa, kontemplasi, menenungkan apa yang mau Hmm. diucapkan. Nanti yang penting ada gambaran besarnya, Hmm. yang lainnya tuh mengalir aja gitu. Ya mungkin baru-baru ya, bukan baru-baru sih, sampai sekarang juga kadang-kadang masih melebar ke kiri, melebar ke kanan, tapi bisa kita bawa lagi ke tengah lagi gitu. Ya apa, semakin asik sih. Saya merasa Baik. demikian ya. Luar biasa, Sepo. Itu namanya wisdom yang sudah terbentuk dari Hmm. pelatihan batin melalui meditasi dan juga dari praktek-praktek nyata yang Sepo lakukan dalam hidup. Jadi Hmm. setelah melakukan praktek nyata, waktu batin bermeditasi, itu streamnya harmonis. Hmm. Sehingga wisdom itu timbul. Seperti itu. Jadi mengomongkan apa yang memang kita lakukan, we do what we talk and we talk what we do, ya itu kan mengalir ya Sepo ya. Kayak Hmm. gitu. Hmm. Jadi tidak perlu lagi cari bahan karena kehidupan Sepo sendiri itu dalam melakukan kebajikan itu adalah bahan itu sendiri. Ya. Perenungan Sepo dalam kehidupan itu adalah bahan itu sendiri, seperti itu. Jadi tidak perlu gantung sama PPT. Hmm. Kayak gitu. Tidak seperti saya yang tidak sebanyak Sepo melakukan masih harus nyari PPT juga. Jangan jangan Seperti suka itu. merendah ya. Ya, oke. So, maksud saya dari percakapan tadi, itu saya mau membawa kita itu sebenarnya tadi dari tadi kan semua reaksi terhadap kondisi luar, ya.
apa yang datang, bagaimana batin kita aware, memperhatikan proses, dan memilih yang terbaik untuk merespon. Kan seperti itu. Nah, tetapi yang mau saya bawa itu adalah bagaimana kita sendiri melihat ke dalam batin kita sendiri. Dulu sebelum meditasi, saya hanya bisa tahu, oh, saya ini orang baik loh. Saya dalam 1 menit mungkin hanya timbul 3 pikiran yang nggak bener aja. Tapi setelah makin meditasi, kok saya kayaknya nggak baik-baik amat ya. Dalam 1 menit kok bisa tiba-tiba timbul saya lihat ada 30 pikiran nggak bener. Kayak gitu. Nah, kalau ada yang mengalami seperti itu bukannya meditasi Anda itu membawa Anda makin jelek. Bukan. Itu artinya meditasi Anda itu membuat batin makin peka. Batin makin slow motion, sehingga bisa melihat pikiran-pikiran yang timbul itu lebih teliti, lebih banyak. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang kelewatan, terbawa saja, oh langsung lewat gitu. Kita nggak sadar, nggak aware. Tapi makin kita aware, makin dalam latihan kita akan melihat makin banyak pikiran yang muncul yang tidak kita sadari sebelumnya. Nah, untuk apa kita melihat itu? Karena ya kalau tidak kita aware, kadang-kadang langsung lepas dari pikiran menjadi ucapan atau perbuatan. Kan kayak gitu. Kan segala sesuatu dimulai dari pikiran, dipelopori oleh pikiran, dan terbentuk oleh pikiran. Kan seperti itu. Jadi kalau kita meditasinya itu tidak terlalu aware sama pikiran kita, kadang-kadang ya langsung nyeplos, langsung melakukan, langsung emosi kan kayak gitu kan. Tapi begitu kita makin aware, pikiran ini muncul nih. Wah ini nggak boleh, ini harus kita tebas, harus kita putuskan. Kita aware. Makanya hanya satu pesan sih yang mau saya sampaikan. Makin meditasi, makin aware bahwa kita makin ternyata banyak pikiran buruk, bukan berarti latihan Anda salah. Artinya batin Anda makin peka. Justru itulah kesempatan bagi kita untuk bisa memilih. Memilih apa? Memilih respon terhadap pikiran kita sendiri. Belum keluar ya, tetapi respon pikiran kita sendiri. Itu yang paling penting. Kalau dalam pengajaran meditasi itu, dalam awareness itu, yang paling penting itu adalah bagaimana rantai aksi yang terjadi. Itu yang membawa kita ke arah menderita atau bahagia. Rantai aksi itu, yang saling bergantungan. Ya, jadi begitu satu pikiran kita muncul, kita nggak ngomong keluar dulu ya. Dalam pikiran kita sendiri muncul, kita punya kesadaran utama yang menganalisa pikiran ini, begitu kita aware. Kesadaran itu melihat, ini pikirannya baik atau buruk. Oke? Biasanya, biasanya. Begitu muncul kita analisa, itu langsung diasosiasikan dalam database kita. Itu ini satu pikiran ini. Kalau yang baik, langsung dibawa oleh apa? Keserakahan. Wah, ini pikirannya, ini saya suka nih. Ah, terbuailah, dibawa oleh bentuk-bentuk pikiran yang timbul dari asal satu pikiran tersebut. Contoh, laki-laki. Oke? Muncul pikiran satu wanita cantik dalam pikirannya. Nggak tahu yang dia lihat kemarin di mall di mana. Muncul pikiran tersebut, kalau tidak aware, langsung saja, oh ya ini wanita ini cantik sekali loh. Andaikan dia ini istriku. Kalau dia istriku, aku akan gini, 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 gini. Langsung dibawa oleh pikiran tersebut. Menimbulkan berbagai rantai efek pikiran yang tidak benar. Dan kalau tidak dikontrol, bisa saja dia berusaha mencari kembali wanita tersebut. Dan membawa kepada tindakan yang tidak benar yang membawa kepada penderitaan. Namun, kalau batinnya aware, begitu muncul, pikir wanita itu, oh ini si itu. Oh ya sudah, itu hanya ketemu kok kemarin. Sudah, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kayak gitu. Biarpun muncul timbul suka akan pikiran itu, tetapi batin tidak mencengkeram pada pikiran tersebut. Tidak diseret oleh keserakahan. Oke, itu contoh bagi yang disukai. Timbul pikiran tentang teman bisnis sepo yang mengurus bisnis dengan tidak benar. Muncul dalam pikiran. Otomatis diasosiasikan kepada kebencian mungkin atau kemarahan. Kok enggak benar orang ini ya? Oke. Kalau tidak kita aware,
otomatis batin mencengkeram. Mencengkeram ke arah kemarahan dan kebencian. Ini loh nggak bener ini. Harusnya dia begini. Pengen loh aku tonjok dia gitu misalnya. Pengen loh aku maki-maki dia misalnya seperti itu. Membawa kesulitan bagi diriku saat ini. Kalau tidak dikontrol, tidak kita aware, bisa saja makin emosi makin besar, langsung ambil HP, langsung maki-maki lewat WhatsApp. Urusan makin panjang. Seperti itu. Ya. Jadi tujuan kita melatih meditasi awareness itu tidak kepada yang keluar dulu awalnya sebenarnya. Tetapi mengasah batin kita makin tajam supaya kita makin menyadari pikiran yang timbul. Dengan kita makin menyadari pikiran timbul, baru kita bisa memilih respon apa yang harus kita lakukan terhadap pikiran kita sendiri. Apakah membawa kebahagiaan, atau membawa kepada penderitaan, atau netral saja, seperti itu. Nah, itu sih yang mau saya bawa dalam ngobrol-ngobrol ini. Ya, setelah itu, ya, dari sana baru kita beralih ke respon di luar. Kita merespon terhadap di luar itu melalui berbagai pintu indera. Dari mata, dari hidung, dari telinga, dari mulut, pengecap, dari kulit perasa. Serta masing-masing indera itu ada kesadaran masing-masing. Kalau bahasa kerennya dalam ajaran Buddha itu 6 salayatana, katanya seperti itu. Tapi itu istilah teknis, ya. Jadi masing-masing dari kita itu punya pintu-pintu indera yang memiliki kesadaran yang merespon terhadap yang di luar. Nah, itu yang akan memicu ke dalam timbul pikiran yang merespon terhadap masing-masing rangsangan yang timbul dari masing-masing pintu indera tersebut. Di sanalah nanti baru timbul lagi ini baik atau buruk. Kita pilih mencengkeram karena suka atau mencengkeram karena benci. Baru dari sana kita tentukan kita mau kemana. Ya, seperti yang tadi oleh masing-masing seku, secie, sepo terhadap kondisi di luar. Oh ya, ini saya sekarang makin cuek, saya nggak mau tahu. Karena waktu masuk sadar, oh ini tidak boleh begini, kita harus begini. Sadarnya di sana. Nah, itu bagus kemajuan juga, seperti itu. Dulu waktu saya makin aware sama batin, saya makin takut loh sama diri saya sendiri. Oh, ternyata saya orangnya jahat ya gitu ya. Kok banyak ya pikiran yang nggak benar yang muncul. Kok dulu saya nggak gitu jahat ya. Seperti itu. Tapi setelah diteliti, oh dari dulu memang ada sih. Cuma nggak sadar aja kayak gitu. Seperti itu. Ya. Jadi saya ngajak ngobrol-ngobrol adalah untuk membawa kita semua kepada pengkondisian batin yang lebih halus dan yang lebih dalam. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kita makin banyak berlatih, kita makin aware sama kondisi batin kita, makin banyak apa namanya pilihan yang kita lakukan yang menghindarkan kita dari penderitaan. Seperti itu aja sih. Ada tanggapan dari Suci sepuh sekalian? Ya, Susyum. Jadi kalau apa yang tadi saya bilang mengenai batin ya, yang muncul Mm-mm. di batin kita muncul itu kan kemunculan itu karena ada objek yang kita terima, baru dia ada muncul ya. Jadi ada masalah atau ada suara, ada yang kita lihat, baru di batinnya itu kan muncul. Nah, selama ini kan kemunculan-kemunculan itu mungkin kita tidak menelitinya ya, tidak mengamatinya dengan baik ya. Jadi langsung respon begitu aja. Nah, justru kalau setelah setelah apa seperti tadi juga Sium bilang, setelah kita banyak berlatih ya, sebetulnya ketika merespon itu kita tidak tidak terlalu responsif lagi. Jadi selalu begitu agak lebih tenang dan bisa memilih. Yang tadi kan memilih saya harus apa nih? Apakah harus marah? Apa harus lebih tenang? Apa harus diam aja? Apa harus cuek gitu kan? Jadi kan ada pilihan-pilihannya itu. Nah, mungkin sebelum Sesium tadi ngomong soal ini, saya nggak pernah meneliti ada berapa banyak yang dibandingkan dulu sampai sekarang, apa lebih banyak, apa lebih sedikit gitu ya. Tetapi setelah Sesium berkata demikian tadi, ya berarti ya memang eh, kewaspadaan itu yang bisa meneliti itu kalau kita udah
mendapatkan informasi, pengetahuan bahwa kita juga harus lebih aware, lebih mengamati, lebih meneliti ya. Jadi ini juga ada satu tambahan lagi kan, berarti satu langkah maju lagi. Sekarang bisa apa? Mengamati, meneliti. Tadinya juga mengamati batin, cuman kadang-kadang kan bukan dengan sengaja mengamati, tapi begitu ada muncul baru diamati. Nah, kalau sekarang mungkin bisa mengamati yang belum muncul juga bisa diamati kali ya, jangan-jangan. Karena semakin canggih nantinya ya kalau kalau benar-benar dipraktekin dan mampu mempraktekannya. Jadi yang belum muncul juga mungkin nanti bisa bisa ini bisa apa terdeteksi ya. Saya nggak tahu tuh, saya belum tahu nih. Apakah kalau belum muncul bisa terdeteksi? Tapi yang pasti kalau muncul baru terdeteksi. Biasanya kan begitu, dia muncul ketika teman bilang begini begitu, muncul langsung di pikiran. Tak, dan begitu muncul, nah kalau dulu kan responsif langsung, ah lu gila lu, kenapa jadi begini? Nggak boleh begini-gini dong. Nah, tapi begitu sering latihan, begitu dia begitu, oh gitu ya. Terus terus gimana? Lalu apa yang mau sih di? Nah itu kan artinya ada hubungan batin dengan respon ya. Jadi dengan yang di luar. Kalau nggak ada apa, kalau nggak ada sesuatu, batinnya tenang. Nah itu tentunya palingan ada yang muncul ada pikiran-pikiran umpamanya tentang ya, apa sifat-sifat serakah kita, keinginan-keinginan lebih kepada umpamanya materi, makanan, apa yang seperti itu atau juga mungkin berpikir hal-hal yang buruk tentang orang. Tetapi saya merasa kalau tentang apa tentang manusia, tentang orang-orang itu pikiran-pikiran buruk itu kayaknya sudah semakin apa berkurang ya. Yang masih ada itu adalah keinginan-keinginan, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik, yang lebih ini ya. Jadi keinginan itu kan masih banyak muncul dan saya nggak ngitungin ya apakah itu lebih banyak apa enggak gitu. Tapi tetap masih ada terus dan ada terus. Nah mungkin kalau dengan adanya tadi gambaran dari Sisyung Antoni, nah mungkin saya akan bisa lebih aware lagi nih ya kok kok hari ini muncul banyak banget ya keinginan gue ya. Kok hari ini muncul banyak banget nih apa pikiran-pikiran yang apa nyeleneh atau pikiran yang apalah gitu ya. Seperti itu. Eh, saya kira demikian sih ya. Baik, Kan Ensepo. Kalau melatih batin sampai bisa mendeteksi yang belum muncul ya. Kalau menurut saya sih itu agak overstretch ya, Sepo ya. Hmm, Tetapi batin bisa dilatih untuk mendeteksi eh, suatu riak akan muncul. Jadi ah, biasanya ya ah, akan muncul. Berarti kan belum muncul tadinya, gitu kan? tetapi sudah ada muncul gejalanya. Yang deteksi itu gejalanya. Seperti itu. Artinya sudah ada kemunculan yang halus baru sedikit udah terdeteksi gitu ya. Batin baru mulai bergerak sedikit dia udah tahu. Maka Udah langsung tahu. aware. Oke. Langsung aware. Ini ada yang mau ada pikiran yang mau muncul, langsung aware. Nah, setelah muncul langsung oh ini yang pikiran apa nih seperti itu. Kayak gitu, ya. Tetapi kalau sama sekali belum muncul ya nggak akan bisa karena memang nggak ada. Kayak Ya. gitu semua. Ya, memang nggak ada seperti itu, ya. Justru kita kalau dalam latihan meditasi itu batin makin panjang waktunya tidak ada pikiran yang muncul, makin Hmm, bagus. hmm, Batinnya makin tenang, dengan batin yang tenang akan makin kuat, kan seperti itu. Karena terlalu banyak kemunculan bentuk-bentuk pikiran yang tidak penting, itu akan menguras energi dari batin kita sendiri. Capek. hmm, Kita mikir ngalor ngidul itu capek sebenarnya. Makanya kita biasanya mau menjelang tidur itu biasa muncul banyak pikiran, akhirnya capek tidur sendiri. Kayak gitu, ya. Jadi itu tujuan dari kita ngobrol-ngobrol malam ini. Marilah kita sama-sama melakukan praktek meditasi mindfulness yang lebih intens lagi sehingga batin makin peka, makin tajam untuk
mengetahui bentuk-bentuk pikiran muncul di dalam dulu, ya, supaya kita bisa memilih untuk merespon itu apakah membawa kebahagiaan atau membawa penderitaan bagi kita sendiri sebelum kita ke luar, ya, sebelum kita merespon ke luar seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan dari suku Sepo suci lainnya, kita akan mengadakan satu sesi namanya meditasi but non meditasi, istirahat. Ada tanggapan? Nggak. Tidak ada. Sorry, Baik. meditasi apa, Syung? Meditasi yang non meditasi. Non-meditasi. Meditasi tapi non meditasi, ya. Oke. Kira-kira begini, kita ini selalu melatih meditasi itu dengan objek-objek, ya. Objeknya nafas, objeknya mungkin pada awareness permukaan tubuh, objeknya mungkin pada cinta kasih, nggak kayak gitu kan? Kita memusatkan perhatian, oke? Nah, hari ini sebenarnya kesadaran itu sendiri seperti sebuah lilin yang bisa menerangi benda-benda di sekeliling dan juga bisa menerangi dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau kita berlatih meditasi dengan objek-objek di sekeliling ataupun dengan objek-objek di tubuh kita, itu artinya kita menggunakan lilin itu untuk menerangi objek-objek di sekeliling. Tapi kalau kita istirahat dengan kesadaran itu, mengetahui kesadaran itu sendiri, maka itu namanya lilin itu menerangi lilin itu sendiri. Jadi kesadaran kita memiliki kualitas seperti itu. Bisa mengetahui yang ada di luar dan bisa mengetahui dirinya sendiri tanpa perlu berusaha. Kayak gitu. Ya. Baik, kita coba saja. Ini sebenarnya santai saja, santai saja. Oke, as usual, ini kondisinya mungkin saya kondisikan dulu. Karena saya di Bali, Anda bayangkan saja, Anda sedang di pantai. Sekarang lagi hujan sih di Bali. Oke. Ya, bayangkan saja lagi kondisi yang kondusif lah. Lagi di pantai, duduk. Anda istirahat. Setelah Anda lari-lari di pantai, Anda capek, Anda duduk. Duduk di kursi santainya di sana. Duduk. Nah, duduknya tegak saja. Oke. Duduknya tegak saja, ya, tetapi jangan tegang. Tegak, santai, rileks. Setelah itu, hembuskan nafas kayak selesai lari, kita istirahat kan. Nah, gitu kan. Hembus nafas, rileks. Tahan sejenak. Tarik nafas dalam, hembus lagi. Tarik lagi, hembus lagi. Makin hembus, makin rileks. Tetapi tulang punggung tetap jangan membungkuk. Tetap dalam kondisi tegak namun rileks. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Hembus lagi. Mata tetap terbuka saja, tidak usah tutup. Anda hanya melihat ke depan tanpa perlu ada objek apapun yang Anda lihat. Hanya memandang lepas, seperti Anda memandang lautan. Kayak gitu. Kalau Anda lihat lautan kan tidak ada, Anda lihat, oh itu ada kapal di sana. Tidak ada. Anda hanya melihat. Seperti Anda melihat langit, melihat lautan. Lepas. Tanpa menjudge apa-apa. Lihat tembok, ya tembok. Terlihat ada lukisan, mungkin di dinding, ya lukisan. Tidak perlu menjudge. Anda tahu Anda melihat. Sudah. Istirahatkan semuanya. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Lepas lagi. Anda beristirahat. Kalau pengen tersenyum, senyum saja. Kalau rasa capek, nggak usah senyum. Lepas saja.
kita berdiam dalam kondisi ini, jika tiba-tiba timbul pikiran apapun yang kita sadari, sadari saja itu timbul pikiran. Hanya tahu saja timbul, biarkan dia muncul, biarkan dia berubah, biarkan dia lenyap sendiri. Tapi tidak diikuti ya, hanya tahu. Jangan dibawa. Tahu saja. Tiba-tiba Anda merasa dingin di kulit, ya tahu saja, tidak usah direspon. Kita beristirahat, benar-benar istirahat. Tarik nafas, hembus lagi. Relax. Pikiran kita menyadari semuanya tanpa terfokus pada sesuatu. Mengetahui ada yang muncul, tahu saja tanpa terseret oleh itu. Kita just know. Melihat ada tembok, tembok. Rasa dingin, dingin. Hanya tahu saja. Tidak usah mengontrol apa-apa. Hanya tahu. Santai. Tenang. Kalau ada yang merasa ngantuk, cukup tahu itu ngantuk. Tapi jangan diikuti kantuknya. Bernafas alami saja sekarang. Beristirahat. Ada pikiran apapun yang muncul, cukup tahu. Tidak usah dilihat. Kesadaran Anda akan makin mengembang, membesar, tak terbatas. Tidak dibatasi oleh objek tertentu. Anda berdiam dalam kesadaran Anda sendiri.
Tarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Hembuskan. Baik, meditasi kita selesai. Ini namanya kita beristirahat dalam kesadaran kita sendiri. Kita tidak terpusat pada sesuatu. Kita tidak fokus pada sesuatu. Kesadaran itu hanya mengetahui kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu menerangi kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu dalam tubuh kita ada kesadaran dari indera, ada kesadaran pusat. Kesadaran indera yang tadi itu. Anda menyadari rasa dingin di kulit. Atau Anda menyadari ada rasa gatal. Just know. Kemudian kesadaran itu akan mengetahui bentuk-bentuk pikiran yang muncul itu sendiri. Just know. Seperti itu. Ini namanya kita beristirahat dalam kesadaran kita sendiri. Dan lama-lama kesadaran kita itu akan menjadi lebih luas. Karena tidak kita sekat-sekat. Tidak kita, oh ya hanya pada telinga. Oh ya hanya pada hidung. Oh ya hanya pada nafas. Tidak kita batasi, tidak kita sekat. Kita beristirahat dalam namanya open awareness. Jadi kita melihat dinding atau tadi paling gampang lihat laut. Laut ada ombak. Oh ya sudah ada ombak. Kita lihat Hai Kuo Tian Kung seperti itu. Laut luas, langit luas. Dan kita beristirahat di sana. Tidak memfokus pada kapal, fokus pada awan, tidak. Hanya melihat dan tahu. Just like that. Itu kita mindful dan aware terhadap awareness kita sendiri. Itu namanya open awareness. Untuk beristirahat. Relax. Ya. Dan dengan melakukan ini, sering-sering kita lakukan, juga artinya kita memancarkan cinta kasih pada diri kita sendiri juga. Kenapa? Kita memberikan kesempatan pada pikiran kita buat istirahat. Tidak fokus, tidak tegang, just istirahat. Seperti itu. Itu adalah bentuk cinta kasih pada diri sendiri. Jangan mikirin ini, mikirin itu, fokus ini, fokus itu terus. Just istirahat. Tapi tidak terseret. Itu bedanya. Kalau terseret, pikiran tidak istirahat. Kira-kira paham maksud saya? Sekuse posisi saja? Ini yang tadi Susyung bilang meditasi yang non meditasi ya. Betul. Jadi kalau kita biasanya meditasi itu kita pilih objek, kita fokus. Hmm. Kalau ini kita nggak pilih objek, kita hanya mengamati apa Istirahat. yang datang. Hanya tahu, sadar sudah. Tidak perlu dicabut, tidak perlu dilepaskan, tidak perlu. Pokoknya kita tahu, cuma jaga jangan terseret. Itu aja. Hmm. Saya pengen bacain ini ya. Ada Hmm. temen yang tulis dari Huineng. Huineng tahu ya? 慧能大师, ya. Ya. Katanya ketika pikiran kita bekerja bebas tanpa Hmm. hambatan apapun dan Hmm. bebas untuk datang atau pergi, Hmm. kita mencapai samadhi prajna atau Hmm. pembebasan. Hmm. Keadaan seperti itu disebut fungsi ketiadaan pikiran. Hmm. Namun, Oke. jadi ini mungkin yang tadi dimaksud dengan non meditasi ya. Oke. Begini, Suku. Kesadaran kita sendiri itu, ya, itu memiliki kondisi natural. Hmm, Seperti halnya langit biru, langit yang luas lah ya. Langit yang luas itu tidak akan terpengaruh oleh awan, tidak akan terpengaruh oleh hujan, tidak akan terpengaruh oleh guntur. Mau ada badai, mau ada apa, begitu lewat, langit kembali
bersih. Jadi kesadaran kita seperti itu. Hmm. Semua bentuk pikiran, semua perasaan, semua gejolak emosi, keserakahan, keakuan, kebencian, itu semuanya ibarat awan-awan, badai-badai, tornado yang bermain di dalam. Hmm. Tetapi kesadaran kita itu sendiri tidak akan dirusak oleh itu. Kita bayangkan seperti sebuah studio yang memiliki proyektor hologram. Nah, proyektor hologram kita bilang 4 dimensi deh. Oke. Apapun yang kita alami dalam hidup, itu akan dipancarkan oleh proyektor hologram itu di dalam studio itu. Studio itu adalah batin kita sendiri atau kesadaran kita sendiri yang luas itu. Proyektor 4 dimensi atau hologram itu adalah semua reaksi dari yang kita hasilkan karena permainan dari keserakahan, kebencian, keakuan. Itu semua bermain di sana, menimbulkan semua penderitaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Tetapi begitu badai berlalu, puting beliung berlalu, semua clear kembali, tenang kembali. Kesadaran tidak ternoda di sana. Jadi, kalau kita bisa dalam kondisi pada, kalau istilahnya itu nature of mind. Nature of mind itu adalah keadaan natural dari batin kita sendiri. Di mana kita, seperti saya bilang tadi, kita mengetahui semua itu terjadi. Tapi kita tidak diseret oleh itu. Kita hanya penonton. Kita step back, kita hanya nonton gitu. Nah, saat itu namanya 自由自在. 自由自在itu kita bebas. Itulah namanya kesadaran prasna di sana. Sama di prasna. Kita mencapai kebijaksanaan di tahap itu. Oleh karena itu, kita memperhatikan batin, kita tidak terseret, kita tidak akan ada apa-apa. Kita tahu itu semua hanya hologram. Seperti kosong itu isi, isi itu kosong. Bentuk itu kosong, kosong itu bentuk. 事不以空，空不以事，事即是空，空即是事，事即是空，空即是事. Ya, itu dari Sutra Hati ya. Contoh, kita dalam mimpi. Dalam mimpi itu real sekali. Kita mendapatkan pizza. Dalam mimpi itu, pizza itu kita bisa mencium harumnya, kita bisa memegang pizza itu, kita bisa memakan, merasakan enaknya. Dalam mimpi itu bagi kita real nggak? Real. Tapi apakah itu pizza itu real? Tidak. Itu kosong. Karena itu dalam mimpi. Begitu kita terbangun, pizza itu hilang. Tetapi mungkin mulut kita masih bisa merasa, kok masih terasa enaknya pizza dalam mimpi tersebut ya. Seperti itu. Nah, itu artinya, itu kosong tapi nyata, nyata tapi kosong. Jadi semuanya itu hanya permainan batin kita sendiri. Permainan kesadaran dan bentuk, permainan bentuk-bentuk pikiran kita dalam kesadaran kita sendiri. Saya mau tanya kepada suku seposition suci sekalian, adakah di antara kita yang bisa mengatakan, aku telah menyentuh langsung benda di luar tanpa perantara? Aku telah apa? Menyentuh ataupun mengetahui sesuatu benda di luar tanpa perantara apapun. Yang dimaksud menyentuhnya itu seperti gimana ya? Menyentuh Kita dengan nggak bilang menyentuh deh, mengetahui. We know directly something tanpa ada perantara apapun. hmm, Ini sorry agak dalam ya. mengetahui sesuatu tanpa perantara. Jadi Ya, ya itu seperti mimpi itu ya. Tapi mimpi juga bukan. masih ada perantara dong. Gini, Sepo. Saya melihat satu batu, oke? Mm-mm. Saya tahu itu batu melalui apa? Mata, perantaranya mata. Mata, Hmm. sentuhan, betul Tanpa kan? sentuh kan bisa lihat batu, itu batu. Betul, tapi setelah kita mau mengetahui lebih dalam kan kita sentuh, tekan. Hmm. Betul kan? Melalui perantara
indera kita, Ya. kesadaran indera, Hmm. masuk, project ke dalam, oh Hmm. itu batu. Hmm. Jadi itu semuanya adalah hasil dari proyeksi. Betul Proyeksi. ya? Hmm. Hmm. Apakah ada yang real di sana? Apakah ada yang real di dalam? Hanya Yang proyeksi. di Jadi sentuhan itu kan dunia, sentuhan itu kan real. ya kita bilang itu real, tapi tetap saja kita mengetahui itu melalui kesadaran sentuhan, indera perasa. Hmm. Betul kan? Ya. Kita tidak bisa berinteraksi langsung tanpa melalui indera kita. Betul kan? Iya. Betul. Jadi semuanya hanyalah hasil proyeksi, kesadaran Pro- indera. Proyeksi indera, kesadaran indera. Proyeksi kesadaran indera ke dalam kesadaran kita sendiri dalam. Betul kan? Hmm. Hmm. Tidak ada yang real. Hasil proyeksi semua. Lalu batu itu sendiri dikatakan batu karena konvensi. Batu itu sendiri tersusun atas berbagai macam atom, berjenis-jenis batu. Jadi yang dikatakan Bentukan, batu itu ada atau bentukan. bentukan, konvensi. Hmm. Seperti sebuah mobil, dikatakan mobil karena terbentuk dari besi untuk rangkanya, untuk mesinnya, karet dari bannya, itu Iya. konvensi semuanya. Penamaan. Jadi tidak ada sebenarnya yang dinamakan batu. Itu hanya Hmm. karena atom-atom molekul-molekul karbon bersatu dan pasir kuarsa atom-atomnya bersatu membentuk sesuatu yang kita namakan batu Tanpa inti. Sebetulnya nggak ada. tanpa inti. Betul, itu semuanya proyeksi saja yang dan konvensi yang kita sebutkan seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu mencengkeram ke arah sana. Itu yang dimaksudkan tadi. Kalau kita hanya mengamati, mengetahui saja tanpa kita terseret. Oh, saya suka sekali sama batu itu, kita cengkeram. Saya benci batu itu, kita jadi merasa nggak suka dan kita merasa menderita dekat batu itu. Nah, itulah namanya penderitaan yang timbul dari kesukaan dan tidak kesukaan. Oke, jadi kalau batin kita bisa beristirahat seperti tadi, hanya tahu tanpa ada judgment, tanpa ada suka tidak suka, I just know. Oh ini ada ini ya sudah. Oh ini ada cewek depan saya misalnya, lagi duduk di jalan, di tepi jalan, ada cewek lewat. Tidak, oh ini cantik jelek enggak. Oh itu ada cewek, selesai. Tidak, oh ini cantik, ini jelek, aku suka, aku tidak suka. Enggak, hanya tahu, oh ada cewek lewat. Hanya tahu ada pikiran yang lewat, sudah. Seperti itu. Maka bisa seperti itu kita 自由自在. Kita akan mengalami kondisi tidak terpengaruh oleh cengkeraman batin kita. Oleh keinginan-keinginan tanha di sana. Seperti itu. Makanya dari Hui Neng Tase mengatakan, sorry, sebelumnya dari eh, waktu waktu Patria sebelumnya mengadakan sanyembara untuk memberikan tongkat dan mangkoknya, jubah dan mangkoknya lah ya, sebagai penerusnya. Dia membuat sayembara, membuat puisi. Murid utama dari Patrias itu membuat puisi yang intinya adalah batin itu seperti cermin, mudah dihinggapi kotoran. Harus sering dibersihkan agar bisa berkilau. Itu puisinya. Nah, Master Huineng melihat itu, dia menulis di sampingnya. Puti pen usu. Pohon Bodhi sebenarnya nggak ada pohon. Kemudian cermin itu sebenarnya tidak ada bingkai. Pada awalnya jika tidak ada sesuatu apapun, apa yang bisa dilekati oleh debu? Itu balasan dari puisinya. Jadi Patrias kelima itu membaca itu langsung menghapus puisi itu. Dia bilang sembarangan. Tetapi dia mengetuk 3 kali di lantai. Setelah itu dia berlalu. Patrias Huineng yang melihat itu, waktu itu belum Patrias lah ya. Dia hanya biksu kecil, melihat itu langsung paham jam 3 pagi ke dapur ketemu, mendapatkan mangkok dan pewarisannya, langsung dia kabur. Karena itu menjadi incaran. Nah, kenapa puisi itu dibilang pohon Bodhi tidak ada pohon? Cermin tidak ada bingkai. Nah, pohon Bodhi itu tidak ada pohon, cermin tidak ada bingkai. Jika pada awalnya tidak ada sesuatu,
apa yang bisa dilekati. Oke. Cermin itu sebenarnya nggak ada kotoran apapun seperti itu. Ya, nggak ada kotoran apapun. So, kesadaran kita itu seperti saya bilang tadi seperti sebuah studio yang tidak bisa dipengaruhi oleh semua hologram itu. Kesadaran kita itu awalnya yang paling natural itu murni, berkilau, tidak bisa dilekati oleh apapun. Itu seperti tadi, kalau awalnya tidak ada yang bisa dilekati, debu mana bisa nempel. Itu intinya. Artinya dia sudah melihat kesadaran sejati, kesadaran alami itu sendiri. Nature of mind-nya. Itulah Zen di sana. Chan. Kayak gitu. Sorry ini ngomongnya agak jauh ya. Ngomongnya agak Dalam, jauh ya. dalam. Bagi Eh, suci yang nggak bisa mengikuti nggak apa-apa. Ini saya ini nggak tahu ini kalau agak agak. jauh Hah? seberapa jauh, tapi dalamnya sangat dalam gitu. Ya, ya, ya. Ya, Nah, jadi kita sendiri yang sudah mengalami dalam proses meditasi, melihat studio itu sendiri baru kita sadar. Oh, kita selama ini ketipu rupanya. Ketipu oleh berbagai proyeksi itu yang menganggapnya nyata. Kayak gitu. Dalam, ya sungguh kan dalam. Stasiun Antoni membahas yang disebut tanpa inti ya. Ini kan tanpa inti, nggak ada inti. Semua adalah bentukan-bentukan. Semua adalah apa namanya? Nggak ada esensi yang apa yang utamanya gitu nggak ada ya. Jadi bahkan Hmm, tubuh kita manusia pun juga sama, bentukan-bentukan dari 4 unsur gitu kan. Ada unsur betul. padat, ada unsur panas, air dan udara. Jadi ketika Hmm, dia hanya muncul, eh, berlangsung, berubah dan lenyap lenyap seperti itu. seperti itu. Jadi semua juga Betul, demikian, muncul, berlangsung, berubah, lenyap. Dan betul, kita sering melekatinya gitu. Nah, ini bagaimana nggak betul. melekati? Nah, ini yang repot. Bagaimana nggak Hmm, melekati? Bagaimana mau mengatakan tidak ada diri, tidak ada aku? Ya, aku ada di hmm, sini. Nah, ini hmm. yang repotnya itu bagaimana memahami bahwa tanpa aku seperti apa ya, teorinya tahu oh ya aku ini dibentukan-bentukan, tapi tetap saja aku melekat kepada tubuhku ini, mau menjaganya, mau membersihkannya, mau bersolek, mau memperindah, kan begitu, mau memberikan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, itu kan jadi kemelekatan gitu, Sisi Antoni ya. Karena terus Betul, kita Sepo. menjudge bahwa oh tubuh saya harusnya diginiin. Oh ini saya harus spa nih. Oh ini saya harus manikur nih, pedikur nih gitu kan. Oh harus dikasih apa? Dikasih warna, dikasih apa. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi perasaan-perasaan kita batin juga bentukan. Batin itu yang namanya batin kan ada apa namanya? Ada pencerapan, ada kesadaran, ada perasaan, Mm-mm, ada pikiran. mm-mm. Nah, sebetulnya juga itu juga bentukan juga. Bentukan juga, makanya disebut semuanya tanpa inti, begitu ya, teorinya kan begitu. Nah, ya Betul, memang Sepo. untuk memahami teori ini dan bagaimana cara eh, prakteknya sehingga kita tidak lagi ada cermin yang bisa dilekati oleh debu. Nah, ini karena eh, 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 saya sih debunya masih banyak terus gitu ya. Mau tahu bahwa kalau nggak ada cerminnya apa yang mau dilekatin? Debu mau melekat di mana? Tapi repotnya ini cerminan ada terus di sini. Cerminnya ini ada terus di sini. Bagaimana mau mengatakan aku ini nggak ada, aku ini bukan, ngomong sih bisa, "Ya, aku bukan siapa-siapa," itu masih apa, masih sangat sangat apa namanya, sangat basic banget, sangat apa, di luar lah masih ya. Aku bukan siapa-siapa, padahal ya kalau nggak dianggap ya kesel-kesel juga gitu ya. Bilangnya aku bukan siapa-siapa. Nah, Betul, ini Sepo. Mm-mm. betul-betul kalau mau sampai aku bukan siapa-siapa, nah itu bisa berarti dia sudah tidak ada kemelekatan lagi, barangkali demikian ya. Hmm. Saya Belum pikirkan. sampai aku ini nggak ada loh, Sepo. Nah, ya, jadi yang dibilang aku nggak ada itu sebetulnya bukan yang wujud yang nyata ini.
bukan dirinya yang nggak Mm-mm. ada, tetapi akunya itu yang di dalamnya itu tadi, batinnya itu, egonya, keakuannya itu betul-betul udah nggak ada. Jadi dia tidak ada lagi namanya aku yang dihina, aku yang terhina, aku yang menderita, nggak ada lagi. Hmm. Ya, jadi Jadi ya, tubuhnya menderita, akunya nggak menderita, nggak jadi ada di aku. sini kita juga jangan jadi terperangkap menjadi eh, orang aneh ya, orang Nah, aneh. ya, itu dia. Karena ada yang namanya kebenaran relatif, ada yang namanya kebenaran ultimate atau kebenaran yang final, yang paling Ya. sejati. Ya, kita masih hidup di dunia yang memerlukan tubuh. Kita Hmm, masih hidup di dunia yang memerlukan uang. Masih hmm. hidup di dunia memerlukan rumah, pakaian, mobil, Nah, itu gitu cermin kan. semua, itu cermin semua, itu debu semua. Ya, kita masih perlu itu semua untuk menunjang fisik kita. Nah, Hmm. dan bagi yang memang sudah tercerahkan, artinya itu semuanya diperlukan karena ini masih dalam dunia relatif. Tetapi batinnya itu berada dalam kondisi yang sejati. Artinya dia memakai itu tanpa melekat pada itu. Dan dia menyadari bahwa itu diperlukan, tapi tidak melekat pada itu. Itu diperlukan untuk digunakan sebagai pelatihan. Untuk menunjang pelatihan. Ya, untuk menunjang pelatihan. Karena tanpa Betul. itu, mau apa yang mau dilatih? Betul, ya. Jadi jangan sampai jadi orang aneh, oh aku nggak ada, ya udah aku lepas semuanya gitu. Ya, Ya, akhirnya juga makan makan juga nggak mau kan kayak gitu kan. Seperti nah, itu. kalau gitu, apa yang Siung Anthony punya, tuh serahin ke saya dulu aja. Kalau Siung mau. Iya, Menurut itu saya namanya ya, soul. ini kan Mm-mm, satu knowledge ya. Kita juga mm-mm, harus tahu kita ada di mana, terus kita harus tahu di mana kita harus kendaliin diri kita ya, menurut saya. Jadi, misalnya di satu sisi, aku bukan siapa-siapa, itu bisa kita pakai pada saat yang tepat gitu. Tetapi saya adalah seseorang yang berharga. Itu kan sesuatu yang juga kita pelajari. benar. Ya, jadi Makanya sisi ini relatif seolah-olah sama sisi bertolak ultimate. belakang, tapi sebenarnya enggak loh. Hmm, Sebenarnya dia sejalan gitu loh. Saya adalah orang yang berharga. Karena itu, ya, saya tidak memperlakukan diri saya misalnya dengan melekati debu-debu yang begitu tebal gitu kan. mm-mm. Gitu. Jadi menurut Ya, saya jangan diambilnya cuman aku bukan siapa-siapa. Ya udah, makan sedikit mungkin lah gitu kan. Nggak usah dandan lah, pakai hmm, baju yang betul, ini aja lah gitu. betul. Itu ya itu Secara tadi nanti yang Sesiung Anthony tadi bilang jadi orang aneh gitu kan. Jadi betul, baliknya kan ya seperti Master bilang kita sayang sama orang tua kita, untuk itu kita harus sayang sama diri kita sendiri. Nah, sayang diri kita betul. sendiri adalah di antaranya tadi tuh yang begitu tinggi itu levelnya, tidak dilekati Hmm, dengan debu-debu. Ada kalau kita bilang sama sekali nggak di ini, iya belum nyampe ya, gitu. Tapi ya iya, itu adalah satu pedoman bagi kita gitu. Jadi begitu kita terpengaruh besar dengan keserakahan, kita sadar. Ini ya begitu kita terperangkap dengan kemarahan, kita sadar. Nah, kita bisa pakai bahwa aku bukan siapa-siapanya tuh di seperti hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi bukan jadi aku bukan siapa-siapa, terus kita bacok kita punya hal-hal yang harusnya kita ya, kita isi hidup kita gitu. Kita isi kehadiran kita, kelahiran kita di ya, sini harusnya kita isi dengan itu, kita potong semua. Itu kalau saya pikir itu jadi apa sesat ya. betul. Jadi di sini perlu adanya wisdom, Seklu. Ya, Perlu adanya kebijaksanaan. wisdom. Dan namanya wisdom sama compassion, ya. Hmm, Jadi compassion itu dengan kita ada compassion, maka kita tidak akan membiarkan diri kita itu melekati dengan keserakahan. Karena hmm, kita tahu membawa ke arah yang tidak baik. hmm, Dengan adanya compassion, kita juga tidak akan membiarkan diri kita itu melekati dengan kebencian.
Hmm, karena kita tahu bahwa itu juga membawa penderitaan bagi diri sendiri. hmm, Dengan compassion, kita akan berpikir menggunakan apa yang kita miliki untuk melakukan kebajikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun makhluk-makhluk lainnya. Jadi, bukannya seorang yang melatih diri itu tidak boleh mengumpulkan kekayaan. Boleh. Tetapi tujuannya kemana? Apakah memperkaya diri sendiri karena dia mau melekat semuanya? Tidak. Dia menggunakan itu untuk kebaikan bagi masyarakat, bagi sekeliling dia, terutama juga mulai dari keluarga dulu, orang tua, kemudian ke masyarakat. Kalau orang tua kita sendiri belum bahagiakan, omong kosong kita mau bahagiakan masyarakat seperti itu. Kan kayak gitu ya. Jadi boleh mengumpulkan kekayaan, tetapi dasarnya adalah compassion. Dan menggunakan kekayaan itu dengan compassion memakai wisdom. Kenapa? Punya gunung emas tiap hari dibagi juga akan habis. Kan seperti itu kan? Akhirnya nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kita harus membina namanya wisdom di sana, kebijaksanaan. Jadi compassion and wisdom ini ibarat dua sayap. Nggak bisa satu sayap bisa terbang. Harus ada dua-duanya kita baru bisa terbang ke atas. Kayak gitu sih Seku. ya. Makanya kan ada namanya Fu Hui Shuang Xiu ya. Fu itu dari compassion melakukan kebajikan menjadi berkah. Dari berkah kita bina sambil bina batin mendapatkan kebijaksanaan. Makanya Fu Hui Shuang Xiu seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih. Ya, baik. Sudah Sudah. 9:27. Ya, ya, udah waktunya. 8:20 ya. Oke, teman-teman Oh, masih ada yang mau kasih komentar atau sharing atau mau bertanya? Oke, kalau enggak, terima kasih baik. untuk Sosial Anthony ya yang Ya, sudah membawa kita satu hal yang mungkin mendalam ya, tetapi intinya adalah kita tahu bahwa semakin kita tahu apa yang kita sadari gitu ya, kira-kira kayak gitu ya, bahwa bagaimana kita membebaskan pikiran kita, tetapi kita tidak melekat, itu ya Sung ya, kira-kira intinya ya, tidak betul, melekat betul. gitu. Kita membebaskan Un- diri kita, untuk bisa tidak melekat kita harus menyadari dulu. ya, Kalau tidak disadari kita akan bisa melekat seperti itu. ya. Mm-mm. Oke, saya kira cukup. Baik, Uh, boleh uh. boleh saya mau Buddhis maupun tidak Buddhis boleh saya melakukan namanya pelimpahan jasa dulu. Oke, silakan. Baik. Semoga yang kita sharing hari ini bisa membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun makhluk-makhluk lainnya, termasuk semua yang hadir di sini. Dan semoga tadi yang kita sharing ini membawakan manfaat kebajikan yang jasanya juga melimpah kepada semua makhluk, yang membawakan kebahagiaan bagi semuanya, membawa semua makhluk itu terbebas dari penderitaan sebab-sebab penderitaan, serta mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan, dan pada akhirnya mencapai kebijaksanaan tertinggi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Aduh, saya. Om Mani Padme Hum. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Eh, Ya, minggu Dan depan kita libur Natal, minggu depannya lagi libur tahun baru, ya. Lalu kita akan ketemu lagi diperkirakan tanggal 15 Januari ya. Oke, kira-kira seperti itu. Buat yang merayakan Natal, selamat Hari Natal. Dan buat teman-teman, tahun baru. eh, Jadi selamat selamat tahun Nataru. baru. Selamat tahun baru juga. Ya, Happy Oke, New Year. sampai bye-bye. Merry ketemu Christmas, tahun Happy New Year. depan. Ya, Terima baik. kasih. 感恩大家。Kan,